rekan-rekan sekalian, selamat datang dan terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini pada hari ini. Dalam beberapa tahun belakangan, industri kreatif kerap menjadi pembahasan yang menarik untuk dibicarakan. Perkembangannya yang cepat menjadi primadona bagi anak-anak muda. Waktu kerja yang fleksibel dan kebebasan berekspresi menjadi daya tarik industri kreatif bagi generasi muda. Dalam buku The Creative Industries, How People Make Money from Ideas, John Hawkins mengatakan ide merupakan hal yang berharga, sehingga muncullah hak kekayaan intelektual dan istilah ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif memiliki potensi yang besar untuk menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia, Wisnu Kusubandyo, mengatakan Indonesia menjadi salah satu negara di dunia yang diperhitungkan dalam bisnis ekonomi kreatif di tingkat dunia. Untuk itu, Indonesia harus mengambil peran. Terlebih, PBB telah menyetujui tahun 2021 sebagai International Year of Creative Industries for Sustainable Development, di mana Indonesia menjadi inisiator dalam resolusi tersebut. Industri kreatif memiliki peluang yang besar. Presiden Joko Widodo menilai bahwa ekonomi masa depan adalah industri kreatif dan teknologi. Industri kreatif yang memiliki peluang paling besar adalah desain, kuliner, dan teknologi. Berkembangnya industri kreatif membuat lulusan desain menjadi salah satu yang paling banyak dicari. Berbagai perusahaan dan industri, dari creative agency sampai brand company, pasti membutuhkan desainer. Dalam subsektor kuliner, Badan Ekonomi Kreatif mencatat bahwa subsektor kuliner berkontribusi 41,4% dari total 992 triliun rupiah kontribusi perekonomian kreatif. Dan berdasarkan riset lembaga demografi FEB Universitas Indonesia, 93% mitra GoFood saat ini mengalami peningkatan volume transaksi. Dan dengan melihat perkembangan global, saat ini hampir semuanya sudah berbasis teknologi. Untuk itu, subsektor teknologi dalam industri kreatif memiliki peluang yang menjanjikan, karena teknologi akan terus berkembang seiring dengan berkembangnya peradaban. Pesatnya perkembangan industri kreatif memang tidak dapat lepas dari teknologi. Secara perlahan, ekonomi kreatif akan menggantikan komoditas dan sumber daya alam untuk sebagai penyokong perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Opus Ekonomi Kreatif tahun 2019, industri kreatif Indonesia berkontribusi 1.105 triliun rupiah dalam produk domestik bruto nasional, yang membuat Indonesia berada di urutan ketiga setelah Amerika Serikat dan Korea Selatan dalam jumlah kontribusi ekonomi kreatif terhadap produk domestik bruto negara. Selain itu, sektor industri kreatif Indonesia telah menyumbangkan 19,4 miliar US dollar atau setara dengan 12,88% dari total ekspor Indonesia. Diperkirakan kontribusi ekonomi kreatif terhadap perekonomian Indonesia pada tahun ini akan meningkat sebesar 7,44%. Tidak heran jika Badan Ekonomi Kreatif menyediakan dana miliaran rupiah untuk mengembangkan sektor di industri ini. Masifnya perkembangan industri kreatif tidak dapat dipandang sebelah mata. Jika kalian memiliki passion atau ketertarikan dengan industri kreatif,
jangan ragu untuk mengasahnya, karena nanti pekerja kreatif akan sangat dicari dan bahkan berperan besar dalam meningkatkan perekonomian Indonesia. Saya Farhabib Fanatala, sekian dan terima kasih.